Salah satu fenomena antrian yang terjadi adalah pada saat menunggu layanan jika di PT Pos Indonesia atau Persero Padang, pos merupakan sarana komunikasi dan informasi yang mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, mendukung persatuan dan kesatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung kegiatan ekonomi, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. PT Pos Indonesia atau Persero adalah perusahaan yang bersifat jasa, di mana tujuan dari PT Pos Indonesia atau Persero itu sendiri adalah berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Atau Persero Padang sudah memiliki banyak tenaga kerja untuk melayani pelanggan dengan menyediakan lebih dari satu loket pengiriman. Dengan demikian, pelanggan tidak menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan dan perusahaan tidak akan kehilangan penjualan pelanggan. Namun di sisi lain, apakah pelayanan yang dilakukan kepada pelanggan sudah dilakukan secara optimal walaupun perusahaan sudah memiliki beberapa loket pengiriman barang? Memiliki banyak loket belum tentu dapat mengatasi antrian yang datang setiap harinya, tidak diketahui jumlahnya. Maka dari itu harus dilakukan analisis sistem antrian pelanggan yang terjadi di PT Pos Indonesia Persero Padang. Nah, sekarang kita masuk pada A, pemodelan dan simulasi. Simulasi adalah program software komputer yang berfungsi menirukan perilaku sistem nyata atau realitas tertentu. Tujuan simulasi adalah pelatihan atau training, studi perilaku sistem atau behavior, dan hiburan atau permainan. Pemodelan dan simulasi merupakan salah satu alat yang sering digunakan oleh manajemen dalam mempelajari atau menganalisis perilaku kerja dari suatu sistem atau proses. B. Model. Model adalah suatu deskripsi atau analogi yang digunakan untuk membantu menggambarkan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung. Model dapat diklasifikasikan menjadi model ikonik, analog, dan simbolik. Model ikonik adalah mempresentasikan suatu sistem atau benda menjadi suatu objek model yang wujudnya menyerupai sistem tersebut. Model analog adalah model yang mampu mempresentasikan sifat suatu sistem menjadi lebih sederhana. Model simbolik atau model matematis adalah representasi secara abstrak dari suatu sistem. C. Random number. Bilangan acak atau bilangan random adalah suatu bilangan yang tidak dapat diprediksi kemunculannya, disebut dengan bilangan acak atau random. Untuk membangkitkan bilangan random pada komputer, maka diperlukan sebuah IDE, compiler. IDE ini berfungsi untuk menerjemahkan program yang telah dibuat ke dalam bahasa mesin, sehingga komputer dapat menjalankan program tersebut. D. Metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo adalah suatu metode untuk mengevaluasi secara berulang suatu model deterministik menggunakan himpunan bilangan acak sebagai masukan. E. Simulasi Monte Carlo. Dasar dari simulasi Monte Carlo adalah percobaan elemen kemungkinan dengan menggunakan sampel random atau acak. Simulasi Monte Carlo dalam penentuan nilai opsi dapat dihitung dengan menggunakan software MATLAB. Simulasi Monte Carlo adalah suatu metode untuk mengevaluasi secara berulang suatu model deterministik menggunakan himpunan bilangan acak sebagai masukan. Metode ini sering digunakan bila model adalah kompleks, nonlinier, atau melibatkan banyak parameter tertentu yang saling berhubungan. Selanjutnya yaitu F, antrian. Antrian adalah kedatangan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan, menunggu untuk dilayani jika fasilitas pelayanan atau server masih sibuk, mendapatkan pelayanan dan kemudian meninggalkan sistem setelah dilayani. Dari sudut pandang pihak bank, efisiensi sistem dapat diestimasikan dengan mengevaluasi ukuran waktu rata-rata dari antrian tunggal atau single queue atau antrian terpisah. Suatu proses antrian adalah suatu proses hubungan dengan kedatangan seorang pelanggan dan pemrosesan masalah. Di sini ada 4 jenis antrian. Yang pertama, single channel single phase, menunjukkan hanya terdapat satu jalur masuk sistem pelayanan dan hanya terdapat satu fasilitas pelayanan.
Dan yang kedua, single channel multi-phase, menunjukkan hanya terdapat satu jalur masuk sistem pelayanan dan terdapat dua atau lebih fasilitas pelayanan secara seri dalam jalur tersebut. Dan yang ketiga, multi-channel single phase, multi-channel single phase, menunjukkan terdapat dua atau lebih jalur masuk sistem pelayanan dan hanya terdapat satu fasilitas pelayanan dalam setiap jalurnya. Dan yang keempat, multi-channel multi-phase, yaitu menunjukkan terdapat dua atau lebih jalur masuk sistem pelayanan dan juga terdapat dua atau lebih fasilitas pelayanan secara seri dalam setiap jalurnya. Dan kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang pertama atau A, penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan merupakan tahap yang penting dalam sebuah penelitian. Melalui penelitian pendahuluan kita dapat informasi-informasi awal yang dapat menguatkan asumsi-asumsi. Dan B, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi turun ke lapangan langsung untuk melakukan penelitian di PT Pos Indonesia Persero, Padang, sehingga menggambarkan realitas masalah antrian yang sebenarnya. Adapun data yang diambil adalah data primer, yaitu dengan menghitung waktu kedatangan dan lama pelayanan yang terjadi pada PT Pos Indonesia Persero, Padang. Dan yang C, analisa, yaitu menggunakan pemodelan dan simulasi dengan metode Monte Carlo, yaitu solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut, dan software yang digunakan adalah software Arena untuk mensimulasikan data antrian yang telah diolah tersebut. Selanjutnya, perancangan menggunakan Unified Modeling Language sebagai tools. Kemudian implementasi, tahap meletakkan data-data yang telah diolah dan menerapkan model. Selanjutnya, pengujian, melakukan koreksi terhadap sistem sebagai solusi pemecahan masalah dengan menggunakan software Arena. Selanjutnya analisis sistem, menggunakan metode Monte Carlo dengan Jakur antrian multi-channel single phase. Selanjutnya, contoh pengolahan data. Pada tabel 1, yaitu data mentah antrian loket, di mana diketahui pelanggan dengan 50 orang dan waktu kedatangan yang berbeda, dan diketahui juga waktu pelayanan dan waktu selesai dilayani. Untuk tabel dapat dilihat. Selanjutnya, analisis proses sistem berjalan. Selanjutnya kita menganalisis waktu dalam antrian, waktu proses dalam antrian, di mana diketahui waktu mengantri, waktu dalam sistem, lama pelayanan, waktu selesai dilayani, waktu mulai dilayani, dan waktu datang, di mana satuannya menit. Dari pengolahan data yang dilakukan, maka dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui waktu rata-rata pelanggan menunggu, yaitu 3 menit 7 detik atau 187 menit. Seperti pada tabel 3 tentang operating karakteristik hasil simulasi, di mana rata-rata waktu menunggu pelanggan antrian yaitu 187 menit dibagi 50 orang, sama dengan 3,74 menit. Kita datang pada analisis simulasi multi-channel single phase. Dari data antrian pada loket pengiriman, dapat ditentukan beberapa data sebagai input dalam proses simulasi tersebut, tampak seperti tabel 4 di bawah ini. Kita bisa lihat dalam slide ini, yaitu tabel 4 data input loket pengiriman, yaitu ada input dan waktu atau pelanggan. Jumlah pelanggan yaitu sama dengan 50 pelanggan. Waktu kedatangannya itu 0 sampai 6 menit. Waktu pelayanan yaitu 1 sampai 7 menit. Kemudian
Berdasarkan data antrian tersebut, disimpulkan bahwa waktu kedatangan per pelanggan berkisar antara 0 hingga 6 menit, sehingga pembagian bilangan acak untuk menentukan interval waktu kedatangan pelanggan didapat sebagai berikut pembagian bilangan acak, yaitu jumlah bilangan acak per jumlah interval sama dengan 50/7 sama dengan 7 nilai. Sehingga pembagian bilangan acak berdasarkan interval waktu kedatangan tampak seperti tabel 6 di bawah. Kita dapat bisa lihat di slide ini, yaitu tabel 6 interval selisih waktu kedatangan, ada interval waktu kedatangan dan bilangan acak, yaitu yang pertama 1-7, yang kedua 8-14, yang ketiga 15-21, yang keempat 22-28, yang kelima 29-35, yang keenam 36-42, yang ketujuh 43-49. Selain interval waktu kedatangan, juga diperlukan interval waktu pelayanan sebagai acuan dalam menentukan bilangan acak untuk lama pelayanan pelanggan pada proses simulasi nantinya. Waktu pelayanan per pelanggan berkisar antara 1 sampai dengan 7 menit. Sehingga pembagian bilangan acak untuk menentukan interval waktu pelayanan yang pelanggan dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut. Kita bisa lihat dalam slide ini, yaitu tabel 7 interval selisih waktu pelayanan, yaitu interval waktu kedatangan dan bilangan acak, yaitu sama seperti yang di atas, ada 1 bilangan acaknya yaitu 1-7, ada 2 bilangan acaknya 8-14, 3 bilangan acak 15-21, 4 22-28, 5 29-35, 6 36-42, 7 43-49. Proses simulasi multi-channel single base. Tabel 8, ilustrasi simulasi Monte Carlo multi-channel single base loket pengiriman dapat kita lihat dalam slide berikutnya. Dari pengolahan data yang dilakukan, maka dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui waktu rata-rata pelanggan menunggu dan juga waktu yang berjalan pada sistem. Seperti pada tabel 9, total waktu antrian untuk seluruh pelanggan yaitu 19 menit dibagi dengan jumlah seluruh pelanggan 50, maka akan didapatkan rata-rata waktu pelanggan menunggu di antrian yaitu 0,38 menit. Informasi yang didapat setelah simulasi Monte Carlo dengan metode multi-channel single phase terlihat bahwa rata-rata waktu pelanggan mengantri sangat kecil dan juga rata-rata waktu pelanggan dalam sistem juga sangat kecil. Dengan demikian, pelayanan pelanggan dalam antrian dengan penerapan multi-channel single phase pada PT Pos Indonesia Padang sudah sangat optimal dan tidak terjadi antrian yang panjang yang membuat pelanggan menunggu terlalu lama. Kesimpulan dari presentasi kelompok 6 yaitu yang pertama, dengan menggunakan metode Monte Carlo dengan jenis antrian multi-channel single phase dalam menganalisis suatu antrian pelayanan pelanggan di loket pengiriman PT Pos Indonesia Padang, ternyata pelayanan yang dilakukan terhadap pelanggan sudah optimal karena tidak terjadi antrian yang panjang yang membuat pelanggan menunggu terlalu lama. Yang kedua, dengan melihat antrian yang terjadi dan melihat berapa lama pelanggan mengantri dan berapa lama pelanggan dilayani, dapat disimpulkan bahwa metode Monte Carlo sangat tepat digunakan dalam menganalisis sistem antrian pada PT Pos Indonesia Padang. Yang ketiga, setelah disimulasikan dengan menggunakan software Arena dengan jenis sistem antrian multi-channel single phase, tidak jauh berbeda dari hasil pencarian manualnya. Saran yang pertama, agar dapat mensimulasikan model atau mendapat model yang baik, kita dapat mengambil data langsung ke lapangan atau menggunakan data-data yang dikumpulkan dari lapangan. Yang kedua, dalam membuat perhitungan data simulasi, dapat menggunakan Excel untuk mempermudah dalam menganalisis data simulasi. Demikian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih.